Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawanku, baraya, sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Agung Wisnuwardana, dalam catatan pikiran untuk sahabat. Mohon izin sebentar kepada sahabat sekalian, teman-temanku sekalian. Saya mau cerita sebentar di obrolan awal ini. Menjelang reformasi 98, kampus-kampus tuh rame banget dengan seminar-seminar, diskusi, mimbar-mimbar bebas. Yang semua temanya itu ngobrolin tentang penguasa Orde Baru. Baik sebagai sosoknya maupun kebijakan-kebijakannya. Semua mengatakan bahwa rezim Orde Baru itu otoriter, represif, anti kritik. Rezim Orde Baru itu KKN, biangnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang waktu itu mengenalnya dengan kata koncoisme. Rezim Orde Baru itu pro asing, pro kapitalis, pro investasi asing. Semua membincang tentang itu dan akhirnya bergemuruh, bergolak menjadikan gerakan 98 itu. Reformasi itu. Tapi pertanyaannya, setelah reformasi apa yang terjadi? Semua tinggal sejarah. Yang tersisa hanyalah sebuah oase romantisme demonstrasi 98. Dan mungkin sedikit kebanggaan. Ini loh aku, aktivis 98. Sebatas itu. Pasca reformasi, rezim demi rezim, penguasa demi penguasa. Dan akhirnya hari ini, ternyata apa? Banyak yang mengatakan lebih parah dari Orde Baru. Ya paling tidak sama. Otoriter juga, represif juga, nangkepin aktivis juga. Kemudian KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tampak jelas, bahkan terbuka. Kemudian pro asing, pro investasi asing, pro neoliberal, bahkan semakin bebas dari sisi ekonomi. Membincang tentang hal ini yang akan saya sambungkan dengan berita terbaru. Apa berita terbaru? Berapa hari kemarin media rame banget dengan pemberitaan, di mana beritanya itu cukup mengagetkan, cukup heboh, yaitu rencana masuknya 500 tenaga kerja asing asal Cina yang akan masuk ke Konawe, ya, ke Morosi Konawe, Sulawesi Tenggara. Dan setelah dikonfirmasi oleh Humas Kementerian Tenaga Kerja mengatakan benar adanya, bahwa memang ada rencana penggunaan tenaga kerja asing yang diajukan oleh 2 perusahaan smelter nikel yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada surat keputusannya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Penta dan PPK Aris Wahyudi pada tanggal 15 April 2020. Itu konfirmasi dari Humas Kementerian Tenaga Kerja. Artinya ini bukan hoax, ini adalah kenyataan bahwa telah disetujui 500 tenaga kerja asing akan masuk ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya adalah, apakah sahabat sekalian merasa senang dengan berita ini? Atau mungkin sahabat, teman-temanku, sedulur-sedulur sekalian malah kesal dengan berita ini? Ya, saya yakin sahabat-sahabat sekalian itu kesel, marah, godok atas kebijakan yang mungkin dikatakan sangat tega dilakukan di tengah rakyat sedang bertarung, sedang berperang menghadapi wabah COVID-19 seperti sekarang ini. Sehingga wajar muncul pernyataan, dan saya pun menyatakan yang sama. Kebijakan ini semakin menguatkan bahwa rezim penguasa saat ini tak serius menangani COVID-19 sekaligus menunjukkan kedolimannya. Rezim penguasa negeri ini telah menetapkan PSBB untuk menangani COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar. Apa yang penting dari sini? Membatasi pergerakan manusia dan orang. Apalagi dari zona merah. Kita tahu Cina itu zona merah. Cina itu menjadi awal COVID-19. Kok malah kemudian memasukkan orang dari Cina masuk ke wilayah Indonesia? Bukankah ini ketidakseriusan namanya?
Bukankah ini namanya membuka peluang penyebaran lebih jauh lagi terhadap COVID-19? Kita juga tahu, PSBB telah menghasilkan beberapa ruas jalan utama ditutup. Rakyat dilarang untuk berkerumun. Bahkan beribadah di bulan Ramadan pun harus dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan kita melihat umat Islam pun melaksanakannya, mencoba menurutinya. Tapi uniknya kemudian Mahfud MD mengatakan bahwa masjid yang masih mengadakan sholat tarawih dapat dijatuhi hukuman pidana. Di mana-mana tersiar jangan mudik, jangan mudik. Pejabat mengatakan jangan mudik karena itu akan menyebarkan COVID-19 lebih banyak lagi ke kampung halamanmu. Dan bahkan dikatakan kalau sampai berani mudik akan disanksi. Ini kan kemudian bertolak belakang dengan TKA asal Cina yang malah mendapatkan perlakuan khusus. Boro-boro disanksi, malah diberikan karpet merah, silakan masuk ke negeri kami, ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Bukankah ini sebuah ketidakadilan? Wahai rezim, lihatlah ini perasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan PSBB, banyak rakyat harus berhenti untuk mencari nafkah, atau paling tidak membatasi diri untuk mencari nafkah, baik terpaksa maupun dipaksa karena situasi. Akhirnya mereka berkekurangan pemasukan dalam kehidupan mereka. Banyak pekerja terkena PHK sehingga mereka menganggur tanpa kejelasan kapan ada lapangan pekerjaan lagi. Rakyat terdampak harus berjibaku mempertahankan hidup mereka tanpa ada kejelasan dari penguasa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Cenderung rezim penguasa hanya gimmick melakukan pencitraan bagi-bagi sembako. Bantuan yang sampai kepada rakyat pun tak mencukupi sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan sebulan rakyat miskin. Bayangkan itu situasi yang terjadi hari ini, sahabat. Di tengah kondisi seperti ini, tega-teganya rezim penguasa negeri ini menyetujui masuknya TKA Cina. Ini bukankah kedoliman yang sangat nyata ini? Yang sangat terlihat. Itulah yang dirasakan oleh rakyat hari ini. Hatinya terobek, hatinya menjadi marah, hatinya terluka. Wajar dong kemudian akhirnya gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara pun satu kata menolak kedatangan 500 TKA asal Cina ini. Dan itu mungkin saya sangat yakin ya, suara rakyat hari ini. Tapi pertanyaan rezim ini mau mendengar atau tidak? Saya tidak yakin. Fakta ini pun membuka luka-luka lama. Apa luka lama itu? Di mana rezim penguasa hari ini membuka peluang untuk investasi Cina besar-besaran. Dan kebijakan pemerintah Cina mengatakan bahwa investasi Cina ke luar negeri harus sekaligus dengan tenaga kerjanya. Ini dikatakan oleh peneliti ketenaga kerjaan P2K LIPI, Devi Asyati. Semakin besarnya jumlah investasi Cina masuk ke Indonesia, itu beriringan dengan semakin banyaknya TKA Cina masuk ke Indonesia. Ini luka lama terbuka kembali, wahai rezim penguasa. Ini juga mengingatkan kita akan diskursus keterjajahan sumber daya alam, utamanya tentang nikel. 500 tenaga kerja asing tadi yang dari Cina itu untuk memenuhi sebuah perusahaan investasi dari Cina, 2 perusahaan investasi dari Cina yang berada di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang bergerak di bidang pengolahan smelter nikel, pengolahan atau smelter nikel. Ini terkonfirmasi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Mereka mencatat bahwa fasilitas pengolahan atau smelter nikel di Indonesia didominasi oleh investasi dari Cina. Sahabatku, bukankah ini tipologi rezim kapitalisme? Rezim yang fokus pada pajak dan fokus pada investasi asing. Dan kali ini Cina. Saudara, sahabat, sedulur-sedulurku sekalian, kita harus mulai berpikir hari ini. Waktunya kita ganti sistem kapitalisme yang merusak ini. Kita gantikan dengan sistem Islam yang penuh barokah. Dan tentunya rezim penguasa yang zalim pada rakyat ini pun tentunya kita memerlukan penguasa yang amanah, yang tidak mau mendolimi rakyat,
yang siap untuk menjalankan syariah Islam secara murni dan konsekuen. Karena hanya dengan itulah keberkahan Allah akan diturunkan pada negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Sekali keberkahan dari langit dan bumi, apa yang mereka mau? Iman dan takwa, mau menjalankan sistem Islam, mau mengikuti proses yang diminta oleh Islam. Tetapi apa? Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sahabatku sekalian, waktunya kita berpikir. Sekali lagi, waktunya kita berpikir untuk mengganti sistem kapitalisme yang rusak ini menjadi sistem Islam yang penuh barokah. Dan waktunya pula untuk mengganti rezim yang tidak amanah, yang zalim, menjadi penguasa yang amanah, yang siap untuk menjalankan syariat Islam secara murni dan konsekuen. Waktunya kita tegakkan peradaban Islam. Saya Agung Wisnuwardana, sampai jumpa dalam catatan pikiran untuk sahabat di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.